Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, bulan ini bulan sangat bersejarah pada bangsa Indonesia. 17 bulan ini tahun 1945 lahir negara yang begitu besar dari Sabang sampai Merauke, terkenal namanya Indonesia. Bulan Agustus 76 tahun 3 hari ini. Maka oleh karenanya dari catatan tapi apakah sahih catatannya, apakah tidak begitu konkret. Penduduk Indonesia 90% muslimin, 10% yang bukan. Yang 10% itu bermacam agama dan juga ada yang tidak beragama. Lalu kemudian dirumuskan bagaimana bentuk negara ini. Setelah dirumuskan, ternyata hasil rumusan bahwa Indonesia adalah sebuah negara Islam. Tapi kaum muslimin sendiri yang menyatakan bahwa Indonesia bukan negara Islam. Tidak paham. Dasar negara 5 dasar. Sanskerta menyebutkan Pancasila. Sila pertama tauhid. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diprotes, panjang cerita protes ini oleh orang Kristen. Lalu kemudian diminta supaya sila pertama itu ketuhanan saja. Tidak ada dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu kemudian dirumuskan, dibawa dalam rapat. Akhirnya ditawarkan sila pertama ketuhanan saja. Apa setuju?
Bapak Ketua Muhammadiyah memberikan jawaban. Saya setuju. Buang 7 kata itu tidak apa-apa. Jadi ketuhanan, setuju saya, buang. Dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, buang. Saya setuju. Tapi ganti dengan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kata Bung Karno, jadi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa setuju? Setuju semua. Maknanya apa? Esa. Kalau satu wahid, tidak ada ahad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Maka sila pertama itu jelas tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, sila kedua, adab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan adab. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Sengaja saya diutus oleh Allah, sabda Rasul, untuk menyempurnakan akhlak. Maka negara ini negara menganut tujuan Rasulullah SAW turun ke dunia ini liutamima makarimal akhlaq. Maka lahir sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Orang muslim semuanya harus bersatu, tidak boleh pecah belah. Maka sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat ini yang inti. Negara di dunia ini ada 3 macam, 3 bentuk. Bentuk yang pertama kerajaan. Pelaksanaan pemerintahan kerajaan itu menetes dari orang tua kepada anak, pada cucu, pada cicit, terus menetes keturunannya. Nggak pilih-pilih itu. Benar salah, no problem, jelas itu terus keturunan. Itu bentuk kerajaan. Di dunia ini umumnya banyaklah bentuk kerajaan. Yang kedua, demokrasi. Demo rakyat, kreasi kedaulatan di tangan rakyat. Itu yang intinya itu Amerika, Cina, demokrasi. Kerakyatan di tangan rakyat, maka semuanya itu harus tanya pada rakyat, pilih. One man, one vote, siapa yang lebih banyak suara itu yang menjadi pilihan. Kalau tidak bisa. Itu negara demokrasi. Negara yang ketiga, syura. Wasyawirhum fil amr. Syura. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sila keempat menyatakan bahwa Indonesia ini bukan negara kerajaan, bukan negara demokrasi. Saya ulangi kalimat ini. Sila keempat menyatakan Indonesia bukan negara kerajaan dan bukan negara demokrasi. Tapi negara apa juga? Negara syura. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wakil-wakil bermusyawarah. Hasil musyawarah itu yang diambil, yang mendapat ridha Allah. Maka oleh karenanya tidak ada pemilihan, one man one vote rakyat. Duta Besar Amerika tanya saya, bagaimana pemilihan di Aceh? Saya katakan tidak ada pemilihan. Bagaimana enggak? Syura. Wasawirhum fil amr, surah. Yang mengerti siapa? Ulama. Duduk para ulama memikirkan bagaimana yang lebih baik. Jadi rakyat
Rakyat itu 5.200.000 orang. Saya katakan. Yang dapat kita buat dialog dengan rakyat itu paling-paling 800 orang yang ada di Darussalam. Kenapa saya kata Darussalam? Karena Darussalam itu kota pendidikan Aceh. Walaupun banyak fakultas universitas lain. Darussalam. 800 orang paling-paling. Kalau kita serahkan pada rakyat, yang 5 juta lebih itu, rakyat jelata yang menentukan kehidupan orang yang 800 orang itu. Maka Aceh mengambil inti adalah syura. Lalu dia nunduk. Tidak ada bicara apa-apa lagi. Bangkit, minta permisi, mau pulang. Saya katakan, kok permisi belum ada diskusi apapun. Never mind. Enough. Kalau sudah enough, ya sudah. Maka oleh karenanya, hal yang persoalan ini adalah yang menentukan kekafahan Islam itu bukan pribadi kita. Siapa juga? Negara. Negara mengatur dari A sampai Z. Kalau negara tidak atur, kita tidak bisa melakukan apapun. Contoh, misalnya. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Allah berfirman, pencuri laki-laki perempuan potong tangannya. Lalu yang potong tangan siapa? Kalau anak yang mencuri apa? Ayah yang potong tangan. Kalau ayah mencuri apa? Anak potong tangan. Kalau suami yang mencuri apa? Istri potong tangan. Tidak ada. Siapa juga? Negara. Maka yang menegakkan syariat itu adalah negara. Maka sudah demikian, inti kehidupan kita. Yang pertama salat, itu di Mekah, naik Mi'raj, buat turun salat, inti salat. Kemudian pindah ke Yasrib, habis di Yasrib bangun masjid tempat salat. Bersama bangun masjid, bentuk negara. Dan beliau sendiri, Rasulullah itu sebagai kepala negara. Tidak disebutkan presiden, tidak disebutkan raja, tidak disebutkan Perdana Menteri. Kenapa? Karena beliau adalah Rasulullah SAW, jabatan yang lebih tinggi dibandingkan jabatan-jabatan itu. Dan beliau pelaksana kepala negara. Berperang, ikut perang. Kalau tidak akan tegak syariat kalau tidak ada negara. Maka oleh karenanya Indonesia adalah negara Islam dan seluruh penduduk muslimin yang ada di Indonesia dapat memahami bahwa negara ini harus melaksanakan syariat Islam dengan sepenuhnya sehingga Allah SWT mendapat ridha kepada kita dan kepada anak cucu kita untuk masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, bila telah kita kajari sedemikian pentingnya ada negara, maka negara itu, yang membangun negara itu adalah politik. Maka yang namanya negara sekuler diinginkan orang-orang yang beragama itu, agama itu tidak ada urusan dengan politik, tidak ada campur tangan politik. Padahal politik itu harus diatur
dengan agama. Kalau tidak akan tegak syariat. Bila tidak tegak syariat, semuanya menjadi kufar. Sebab kalau tidak demikian tidak bisa. Islam itu mengatur, detail mengatur. Yang pertama pribadi lu diatur. Tidak ada macam-macam. Contoh yang detail ini. Pertama makan, minum, tidak boleh dengan tangan kiri. Detail sekali itu. Kanan. Kalau tidur harus menghadap kiblat. Kalau ke WC besar, WC kecil, tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Itu. Pakaian, pakai baju, tangan kanan dulu. Buka baju, tangan kiri dulu. Pakai celana, pakai sepatu, kanan dulu. Buka kiri dulu. Masuk masjid, kanan dulu. Keluar kiri dulu. Semua diatur. Yang kecil-kecil. Kemudian masalah keluarga, diatur juga dalam Islam. Detail. Bagaimana mendidik anak, bagaimana hubungan suami istri, diatur semua. Bagaimana ke keluarga, bagaimana tetangga, diatur semua. Maka oleh karenanya, yang penting dalam berislam itu adalah pendidikan. Itu yang inti. Maka pendidikan ini harus kita lihat. Kalau tidak, sebab yang mengkafirkan orang itu pendidikan. Contoh. Pedoman hidup kita Al-Quran. Tidak ada lain. Yang kedua hadis. Hubungan kita dengan Allah tiap saat. Intim dengan Allah kita. Dekat dengan Allah. Salat 56 rakaat sehari semalam. Dekat dengan Allah. Al-Quran, hadis, salat, bahasa Arab. Ambil anak umur 6 tahun masuk sekolah SD. Tidak diajar bahasa Arab. Masuk SMP, tidak diajar bahasa Arab. Masuk SMA, tidak diajar bahasa Arab. Masuk fakultas ekonomi misalnya, tidak diajar. Apalagi masuk fakultas hukum, tidak diajar bahasa Arab. S2 tidak paham bahasa Arab, S3 tidak mengerti bahasa Arab, jadi profesor pun tidak paham bahasa Arab. Yang mengkafirkan orang siapa? Negara. Maka persoalan politik itu persoalan utama setelah salat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر